Ternyata bukan hanya Imam Mashkur yang diculik dan dianiaya oleh anggota Pas Pampres Riswandi Manik dan 2 oknum TNI lainnya. Pomdam Jaya mendapati ada satu lagi korban yang hampir bernasib sama dengan Imam Mashkur. Hal itu diungkapkan Komandan Pomdam Jaya dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar, seperti dimuat Facebook tribunnews.com pada Selasa 29 Agustus. Irsyad mengatakan bahwa ketiga pelaku berasal dari satu angkatan yang sama dan memiliki latar belakang berasal dari Aceh. Saat di Jakarta, para pelaku melakukan penculikan dan kekerasan secara terencana. Para pelaku termasuk oknum Pas Pampres Praka Riswandi Manik tidak terlalu mengenal korban. Namun para pelaku hanya tahu bahwa korban berasal dari komunitas orang Aceh dan berprofesi sebagai penjual kosmetik. Irsyad pun mengaku belum bisa merinci apa motif dari pelaku menculik korban. Namun dari hasil penyelidikan ternyata ada korban lainnya seperti Imam Mashkur. Meski begitu, korban lainnya dibuang di sekitar tol Cikeas lantaran mengalami sesak nafas. Pelaku panik dan membuang korban di pinggir tol. Nyawa korban lainnya pun selamat dan saat ini kata Irsyad, korban lainnya masih diperiksa sebagai saksi. Diketahui warga Aceh Imam Mashkur dilaporkan tewas karena penganiayaan. Keluarga menyebut sebelum ditemukan tewas, Imam Mashkur sempat menghubungi keluarga untuk meminta tolong. Ia mengaku disekap dan membutuhkan uang 50 juta rupiah agar dilepaskan oleh seseorang. Tidak lama Imam Mashkur ditemukan tewas pada 24 Agustus. Dari kasus tersebut, Pomdam Jaya dikabarkan telah menetapkan 3 tersangka terkait kasus dugaan penculikan dan penganiayaan hingga menewaskan Imam. Diduga seorang pelaku merupakan anggota TNI dan berstatus sebagai Pas Pampres. Pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik, jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban. Tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas atau di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya sudah susah. Karena ketakutannya kira korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Untuk korban yang satu ini yang fotonya sempat viral itu Pak, yang pundaknya banyak. Itu bukan itu hoax. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Oh, berarti yang video viral jadi konfirmasi yang pundaknya dilucuti itu bukan korban. Bukan. Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Dan boleh minta foto-foto tersangkanya nggak? Bisa. Ini korban ulangi tersangka atas nama Prakaji. Ini proses pemeriksaannya. Ini pemeriksaan Praka RM. Ini Praka HS. Ini Praka RM. Ini proses pemeriksaannya. Prakaji. Baik, saya rasa teman-teman media untuk sementara ini keterangan awal yang kami sampaikan cukup karena ini proses masih terus berlangsung dan nanti apabila ada update nanti akan kami sampaikan dan tolong hubungi ke saya nanti satu sumber supaya nanti proses tidak membias dan Pak Amim dikit Pak, Thomas dari Kembaran mau tanya Pak, ini kan yang udah jelas meninggal kan itu adalah si Imam ya Pak. Nah dari hasil visum sementara itu kan tadi Bapak bilang kan dari video viralnya itu ternyata itu hoax ya Pak. Nah berarti itu para korban ini diapain gitu sama para pelaku ini gitu. Terus hasil visumnya itu seperti apa gitu Pak? Boleh diperjelas?
Jadi perlu saya sampaikan Ini bahwa Pak, speakernya Pak.